Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, bahasan kali ini terutama adalah untuk mereka yang masih servis rutin. Karena untuk mereka yang masih servis rutin itu adalah mereka-mereka yang sering meremehkan fungsinya oli. Jadi orang yang sudah nggak melakukan servis rutin itu pasti lebih tahu bahayanya oli daripada orang yang servis rutin. Jadi ya, penulis nggak bisa ngasih contoh ya, karena orang yang melakukan servis rutin itu adalah orang yang seringnya nggak tahu betapa buruknya kemampuan oli sekarang. Orang yang nggak servis rutin itu adalah mereka-mereka yang justru lebih sadar bahwa kualitas oli sekarang itu buruk. Yang jadi masalah adalah karena orang yang sudah servis rutin itu tidak lagi memperhatikan tanda-tanda yang ada pada kendaraan. Seringnya seperti itu. Jadi mereka sudah seringnya pasrah kepada penilaian dari mekaniknya yang melakukan servis rutin tersebut. Disebut, oh ganti ini, ganti ini, ganti ini, itu ya, dituruti semua. Harapannya ketika dituruti semua itu motor bebas masalah. Padahal ya nggak bener itu. Jadi sering walau sudah dituruti semua masih kejadian terus, masih ada problem ini gitu, banyak. Dan ya sayangnya kebanyakan dari itu adalah karena oli. Ya tentu ya ada tahap dimana orang yang dulunya servis rutin tapi karena kok curiga ini motor sudah servis rutin kok bermasalah, servis rutin kok bermasalah, curiga terus. Nah ini pasti ada apa-apa dengan rekomendasi mekaniknya. Pasti ada yang nggak beres dengan rekomendasi mekanik ini. Kalau sudah diikuti semua, biaya pun piro ae dituruti, habis 500.000, habis 1 juta dituruti semua, tapi kok masalah-masalah sementara orang-orang yang nggak pernah servis rutin kok malah ngomongnya nyantai-nyantai, padahal motornya podo persis, nggak ada bedanya. Nah, mulai dari curiga itu orang pun akhirnya nggak servis rutin, terus jadi memperhatikan kira-kira apa aja sih yang lemah gitu. Terus ya jadi tahu soal oli, jadi tahu apa aja yang harus diperiksa agar kendaraan awet. Kampas rem ngecek sendiri, filter udara wis ngikutin standar sendiri. Oli mesin mungkin awalnya nuruti 2000, tapi terus ya setelah berkali-kali bermasalah terus ganti. Ya tentu dengan pengembangan seperti ini, dengan alur kejadian seperti ini, mereka-mereka yang pemakaian motornya kilometernya pendek nggak akan pernah melakukan hal itu ya. Jadi yang paling motornya cuma misalnya sudah setahun masih cuma 1000 km atau 500 km, jadi servisnya hanya untuk nurutin waktu misalnya 4 bulan gitu ya. Karena ada yang ngomong, oh servis itu harus tiap 4 bulan sekali, walau kilometernya belum pindah, belum bergerak, kalau sudah ganti bulan harus servis gitu ya. Ya sesuatu yang nggak masuk akal loh ya, karena ya aus, ya debu, ya apa mana ya yang lain-lain lah. Itu baru kejadian kalau motornya dipakai. Kalau motornya nggak dipakai, kita ngomong ekstrimnya saja,
motornya nggak dipakai sama sekali, diam di garasi. Ya apa diservis? Bagian apa nih sing perlu diservis? Mungkin ada yang ngomong, oh oli mas, oli itu 4 bulan harus ganti. Ono ae paling. Oh throttle body mas, walau motor sama sekali nggak dipakai, setiap 4 bulan sekali throttle body harus diperiksa. Oh CVT mas, CVT itu walau motor nggak dipakai sama sekali harus diperiksa, harus dibersihkan tiap 4 bulan sekali. Ya ono ae kan kayak gitu. Ya entah ya, mungkin ada yang berpendapat, iya mas motor sama sekali nggak dipakai itu, mobil sama sekali nggak dipakai itu ya tetap harus diservis, servis throttle body, servis CVT, ganti oli, ganti kampas rem, ganti ban gitu ya. Yo mbah lah, mungkin ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau menurut penulis yo ya untuk apa gitu loh. Karena yang namanya komponen itu ya setelah dipakai baru ada aus, ada berkurang umurnya, termasuk oli, termasuk filter, termasuk CVT dan seterusnya. Ya kalau kita lihat dua kubu ekstrim itu kita jadi paham lah ya, antara motor yang pemakaiannya sangat sering dengan motor yang sama sekali nggak dipakai selama 4 bulan itu. Kita jadi paham lah ya, bahwa yang namanya periode servis itu lebih masuk akal bila menghitung kilometer. Jadi menghitung pakai satuan waktu itu sesuatu yang ya diada-adakan lah ya. Wong gak ana apa-apa kok moro-moro kudu ganti ya. Ya ibarat kayak kita punya alat elektronik lah, punya TV nganggur 4 bulan nggak pernah dipakai kok harus diservis. Aneh ya. Tapi ya balik lagi lah, banyak orang yang memang perlu dikasihani karena mereka itu sangat menggantungkan pada servis rutin yang bahkan sampai pada hitungan waktunya pun dituruti. Dari motor jarang dipakai tapi ya menuruti servis rutin karena demi omongan mekanik. Dan ya karena mereka itu sangat mendengar omongan mekanik, mereka itu jadi lengah untuk memperhatikan tanda-tanda ciri-ciri yang ada pada kendaraan mereka. Kadang juga sudah menyampaikan ke mekaniknya tapi dia ngomong, oh biasa mas, itu normal, nggak apa-apa itu mas, teruskan aja pakai. Terus akhirnya sampai jebol baru, oh iya mas ini karena ini. Kenapa kok gini mas? Oh ini karena umur mas, normal ini mas, umur. Padahal ya bisa jadi yang diomongkan oleh mekanik itu sesuatu yang nggak normal. Jadi ya banyak ya rekomendasi itu yang seringnya berdasarkan rupiah pemasukan dari mekanik atau bengkelnya, bukan dari sisi kebaikan konsumen. Orang baru mulai berpikir, oh oli ini baiknya jangan 2000 ya, olinya kok jelek, bikin suara mesin kasar, ini mending 1000. Nah itu berpikirnya setelah orangnya tidak lagi menangani servis rutin. Karena kalau servis rutin ya biasanya ganti oli yang nuruti servis rutin itu. Jadi ya ada tahap transisinya ya. Tapi ya mau bagaimana lagi sih, semua kebanyakan orang itu kan ya sudah dididik untuk rajin servis rutin. Karena kalau nggak gitu ya dari mana lagi pemasukannya bengkel, pemasukannya dealer. Motor pun dibuat biar cepat ada masalah, biar bengkelnya selalu rame. Nah, kalau sudah seperti itu ya jangan heran kemudian muncul orang-orang yang
Jadi sangat membela sekali yang namanya servis rutin, karena ya pemasukan mereka dari situ. Ya tentu pendapatnya sudah nggak netral lagi, tapi ya orang mana tahu kalau oh orang ini nggak netral, mana tahu gitu. Penulis nggak bisa maksa kadang ya. Kalau orang sudah adung ya kecanduan servis rutin, mau ngomong soal ganti oli itu susah. Mengganti oli itu jangan pakai kilometer itu susah ngomongnya, karena ya wes ya sudah terhipnotis dengan servis rutin. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.